Umat Allah yang diberkati Tuhan, saya percaya kebaikan, kemurahan, dan kasih sayang Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita adalah orang yang diberkati secara luar biasa. Kembali bersama dengan saya, Pendeta Dr. Hanas DTH dalam program Ministry. Kita akan merenungkan firman Allah yang sejuk, yang membuat kita semakin bertumbuh, berakar, dan berbuah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Abraham dan Sarah adalah figur unggul dalam perjanjian lama yang dapat dijadikan contoh di masa kini untuk kepentingan hidup orang percaya. Abraham dan Sarah bukan pribadi yang sempurna karena Abraham dan Sarah pernah melakukan kesalahan yang fatal. Abraham mengizinkan Sarah untuk dijadikan istri orang lain, yaitu Firaun. Itu merupakan satu kesalahan. Dan Sarah pernah mengizinkan Abraham menjadi suami orang lain, yaitu Hagar. Artinya Sarah mengizinkan untuk Abraham hidup sebagai suami istri sehingga melahirkan Ismail melalui Hagar, merupakan satu kesalahan. Tetapi Abraham tetap disebut sahabat Allah. Dalam bahasa Arab, Alkitab saya menulis dengan kata Holilullah, artinya dekat atau menjadi kekasih Allah. Hal tersebut juga diperkuat dari Yakobus 2 ayat 23. Dengan jalan demikian genaplah nats yang mengatakan, lalu percayalah Abram kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abram disebut sahabat Allah, karena Abram setia menjalankan perintah Allah, dan Sarah pun diberikan keturunan, yakni Ishak, yang selanjutnya menjadi garis keturunan kelahiran Yesus Kristus. Sebagaimana juga diperkuat di dalam Galatia 3 ayat 16 yang menyatakan, adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya seolah-olah dimaksudkan banyak orang, tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Keluarga Abraham yang dimaksudkan adalah Abraham, Sarah, Lot, dan pegawainya. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kita akan merenungkan firman Allah dengan tema keunggulan teladan keluarga Abraham dari Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan pasal 13 ayat 1. Firman Tuhan berkata demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abraham membawa Sarai istrinya dan Lot anaknya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ bagi mezbah Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Pada waktu ia akan masuk ke Mesir,
Berkatalah ia kepada Sarai istrinya, "Memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, itu istrinya. Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau, dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau." Sesudah Abram masuk ke Mesir, orang Mesir itu melihat bahwa perempuan itu sangat cantik. Dan ketika penggawa-penggawa Firaun melihat Sarai, mereka memuji-mujinya di hadapan Firaun, sehingga perempuan itu dibawa ke istananya. Firaun menyambut Abram dengan baik-baik karena ia mengingini perempuan itu, dan Abram mendapat kambing, domba, lembu, sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina dan unta. Tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun, demikian juga kepada seisi istananya, karena Sarai istri Abraham itu. Lalu Firaun memanggil Abram serta berkata, "Apakah yang kau perbuat ini terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu? Mengapa engkau katakan dia adikku, sehingga aku mengambilnya menjadi istriku? Sekarang inilah istrimu, ambillah dan pergilah." Lalu Firaun memerintahkan beberapa orang yang untuk mengantar Abram pergi bersama dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Umat Allah yang diberkati Tuhan, teks Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan pasal 13 ayat 1 menjelaskan tentang keluarga Abraham yang menjadi teladan sehingga dinyatakan sebagai keluarga yang unggul. Beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah berantusias ilahi. Sebagaimana dijelaskan di dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima, saya ulang kembali untuk mengingatkan kita. "Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun. Ketika ia berangkat dari Haran, Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapati mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Keluarga Abraham memiliki antusias atau semangat ilahi yang dibuktikan dengan mendengar perintah Allah dengan sungguh-sungguh. Ayat 1. Kemudian berpegang teguh pada setiap janji Allah. Ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ketiga. Kemudian bertindak taat pada perintah Allah. Ayat yang keempat. Dan menggerakkan tim yang solid. Ayat yang kelima. Abraham harus mendengarkan perintah Tuhan dengan sungguh-sungguh untuk keluar dari Haran, karena di sana keluarga Terah ayahnya menyembah berhala. Umur Terah ketika ditinggalkan Abraham 145 tahun. Abraham harus hidup berfilosofi ilahi, bukan dalam budaya penyembahan berhala. Tuhan tidak menyebut nama negeri tujuan atau memberikan gambaran sekilas tentang negeri yang dimaksudkan Allah, dengan tujuan menguji iman Abraham sehingga sanggup menjalani berbagai tekanan berat. Abraham setelah berkeputusan untuk mendengarkan perintah Tuhan meninggalkan Haran, selanjutnya berpegang teguh pada setiap janji Allah. Janji Allah yang dimaksudkan adalah menjadi bangsa yang besar terkait dengan daerah atau wilayah dan rakyat, yaitu manusia. Abraham dan Sarah, jika ditinjau secara fisik, tidak mungkin menjadi bangsa yang besar karena tidak lagi produktif secara biologis. Sarah adalah istri yang mandul sehingga tidak ada harapan memiliki keturunan. Namun Abraham tetap kuat berpegang pada janji Allah. Artinya Abraham memiliki antusias ilahi. Abraham lebih cenderung berpegang pada janji Allah sekalipun secara logika tidak ada dasar untuk mempercayai hal tersebut. Jadi hanya bergantung sepenuhnya kepada Allah. Nama Abraham pun menjadi masyhur atau sangat dikenal oleh banyak orang Kristen, Yahudi dan Islam. Abraham diberkati Tuhan.
Allah berjanji bahwa Abraham akan menjadi berkat terkait dengan nubuat akan kelahiran Yesus Kristus melalui keturunan Abraham. Kristus akan menyatakan keselamatan dan menjadi pendorong bagi setiap orang percaya untuk meneruskan pemberitaan keselamatan yang telah diprakarsai oleh Kristus. Penyebab Allah memberkati orang-orang memberkati Abraham dikarenakan orang-orang tersebut mengikuti iman Abraham kepada Tuhan. Sebaliknya, orang-orang lain mengutuk Abraham dikarenakan menolak kesaksian iman yang dimiliki Abraham terhadap Tuhan atau Yahweh. Perjalanan yang jauh sedang dimulai dari Haran ke Kanaan. Bukan hal yang mudah, namun tim yang solid telah membuat bersehati untuk melakukan hal tersebut. Abraham bergerak menuju ke Karkemis di tepi sungai Efrat dan belok ke selatan melalui Hamat menuju ke Damsyik di Syria. Menurut Josephus, salah seorang ahli sejarah, ketika Abraham berada di ibu kota tersebut, dia bertindak selaku raja atas penduduk Damsyik. Di dalam Alkitab, tanah Kanaan digambarkan meliputi seluruh negeri yang membentang dari sungai Yordan hingga laut Mediterania dan dari Syria sampai ke Mesir. Moab dan Edom merupakan batas tanah Kanaan di sebelah tenggara. Tim Abraham yang dibangun dengan solid menjadikan Abraham sebagai pemimpin keluarga berani melangkah tanpa ragu mengambil keputusan pergi ke Kanaan walaupun Allah belum menunjukkan karena Abraham harus pergi. Hal ini menunjukkan Abraham kembali memiliki antusias ilahi. Kita sebagai pemimpin dalam keluarga atau anggota keluarga harus memiliki antusias, semangat ilahi, artinya keyakinan yang datangnya dari Allah untuk mencapai suatu tujuan sebagaimana yang Allah janjikan. Antusias atau semangat ilahi di dalam Tuhan ditunjukkan dengan hati yang teguh dan bertindak hati-hati sesuai firman Allah, maka kita akan berhasil. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Yosua 1 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, menarik sekali bahwa keunggulan teladan keluarga Abraham dimulai dengan berantusias ilahi, kemudian dilanjutkan dengan berfokus ilahi. Sebagaimana dijelaskan dalam Kejadian 12 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya akan bacakan untuk kita. Abraham berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Keluarga Abraham memiliki fokus ilahi, artinya fokus ke depan, punya cita-cita yang dibuktikan dengan rela berkorban ayat 6, 9, dan 10 dan intim dengan Tuhan ayat 7 dan 8. Sikem adalah kota kuno
yang penting, yang merupakan kota perdagangan, yang juga berpotensi membuat Abraham dan timnya melakukan dagang sehingga tidak melanjutkan perjalanan. Namun peluang tersebut telah dikorbankan Abraham. Abraham tidak tinggal untuk melakukan bisnis atau dagang di Sikem. Sikem merupakan perhentian utama Abraham dalam penggembaraannya atau dalam pelayanannya, dalam pengembaraannya menuju Kanaan. Di tempat ini Abraham memperoleh pesan khusus tentang jaminan dan janji dari Tuhan. Allah memberikan negeri itu menjadi milik Abraham dan berjanji bahwa keturunannya tetap akan memiliki tanah tersebut. Sikem yang merupakan tempat di mana Allah berjanji untuk memberikan Kanaan ternyata dikuasai atau didiami oleh orang Kanaan. Suatu tantangan, kesulitan mulai dilihat oleh Abraham dari orang-orang Kanaan. Abraham tidak menjadi berputus asa melihat kenyataan tersebut, sebab sikap yang berkorban tetap ditunjukkan oleh Abraham. Abraham dari Sikem menuju Negeb dan selanjutnya ke Mesir, sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10. Ayat 10 berkata, "Pergilah Abraham ke Mesir untuk tinggal di situ. Paceklik sering melanda Kanaan. Bencana ini tidak bisa dicegah. Satu-satunya cara untuk mengatasinya adalah pindah ke Mesir, di mana sungai Nil menyediakan air yang cukup untuk ternak dan pertanian." Abraham dan kelompoknya yang besar kemudian berpindah ke Mesir. Pada ayat 7 sampai dengan ayat 8 dijelaskan, mesbah bagi Tuhan. Mesbah ini dibangun di tempat Yahweh menampakkan diri, mengungkapkan iman Abraham bahwa tanah ini adalah milik Yahweh yang akan diberikan kepadanya. Begitu juga mesbah kedua. Abraham memanggil nama Tuhan. Di dalam penyembahannya yang tulus, Allah memanggil nama. Allah disebut Yehovah. Yehovah itu, Yahweh itu disembah oleh Abraham. Itu sebabnya Abraham memanggil nama Allah. Fokus kita, cita-cita kita harus dilakukan dengan segenap hati kepada Tuhan. Sebagaimana dijelaskan dalam Filipi 3 ayat 13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Selanjutnya Kolose 3 ayat 23 berkata, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kita harus fokus, punya cita-cita yang dikerjakan dengan segenap hati, seperti pengabdian atau dedikasi kita kepada Tuhan. Keunggulan teladan keluarga Abraham dimulai dengan berantusias ilahi, kemudian dilanjutkan dengan berfokus ilahi, dan yang ketiga yang tidak kalah penting adalah berhikmat ilahi. Sebagaimana dijelaskan dalam Kejadian 12 ayat 11 sampai dengan pasal 13 ayat 1. Firman Tuhan menyatakan demikian. Pada waktu ia akan masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarai istrinya, memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, itu istrinya. Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau, dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau. Sesudah Abram masuk ke Mesir, orang Mesir itu melihat bahwa perempuan itu sangat cantik, dan ketika punggawa Firaun melihat Sarai, mereka memuji-mujinya di hadapan Firaun, sehingga perempuan itu dibawa ke istananya. Firaun menyambut Abram dengan baik-baik karena ia mengini perempuan itu, dan Abram mendapat kambing, domba, lembu, sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina dan unta. Tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun. Demikianlah juga kepada seisi istananya karena Sarai istrinya Abram itu. Lalu Firaun memanggil Abram serta berkata, apakah yang kuperbuat ini terhadap aku? Mengapa
Tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu, mengapa engkau katakan dia adikku, sehingga aku mengambilnya menjadi istriku. Sekarang inilah istrimu, ambillah dan pergilah. Lalu Firaun memerintahkan beberapa orang untuk mengantarkan Abram pergi bersama dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Keluarga Abraham berhikmat ilahi dibuktikan dengan mengambil keputusan yang cerdik sekalipun tidak tulus. Ayat 16-16. Konsekuen terhadap setiap keputusan, ayat 17-20, dan bersinergi karena Abraham juga keluar dari Mesir seperti yang diinginkan Tuhan. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Pernyataan pada ayat 13. Katakanlah bahwa engkau adikku, ingin menunjukkan adanya kepercayaan Abraham kepada Allah dalam waktu sejenak telah gagal, sehingga mengakibatkan penipuan yang berdosa. Abraham bukanlah orang yang bodoh atau kurang pandai, tetapi Abraham tidak memperhitungkan lagi kuasa dan perlindungan Allah, melainkan ia telah kehilangan iman. Ia tidak melihat lagi tujuannya, melainkan hanya bahaya-bahaya. Abraham tidak mempercayai Allahnya, melainkan berpegang pada kebijaksanaannya sendiri. Namun Allah dalam kemurahannya bekerja untuk menuntun Abraham kembali kepada kehendak dan maksudnya. Ayat 14 sampai dengan 15 menunjukkan keadaan dalam kerajaan. Mutlak secara diktator menentukan orang cantik, ditentukan dijadikan gundik raja dan dimasukkan ke dalam istana raja, yaitu balai perempuan yang disebut dengan harem. Pada ayat 16, Firaun menyambut Abraham dengan baik-baik, bahwa Allah memperkenankan Abraham mendapat keuntungan dari kekayaan Firaun. Itu bukan berarti bahwa Allah menyetujui dalil-dalil Abraham, tapi hal itu adalah soal kasih karunia. Bahwa unta-unta termasuk milik Abraham yang diperluas bukanlah suatu salah pemberitaan. Umat Allah yang diberkati Tuhan. Selanjutnya, pada ayat 17 dikatakan, itulah yang hebat. Juga diterjemahkan memukul dengan pukulan-pukulan yang besar atau yang hebat. Berita ini sejajar dengan Kejadian 20 ayat 17-18, bahwa tidak dilahirkan lagi anak-anak di seluruh istana Firaun. Pada ayat 19 bagian B berkata, sekarang inilah istrimu, ambillah dan pergilah. Ini puncak seluruh cerita tentang campur tangan Allah. Allah Abraham tidak mengizinkan bahwa janjinya dirusakkan, melainkan senantiasa menjaga supaya manusia yang dipilihnya tidak merusak rencananya. Allah adalah Allah yang setia kepada janjinya yang penuh atau yang pernah diberikannya kepada Abraham, meskipun Abraham sendiri tidak setia kepada janji itu. Pada ayat 20 berkata, lalu Firaun memerintahkan beberapa orang untuk mengantarkan Abraham pergi bersama-sama dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Firaun, wakil kuasa kafir atau kuasa duniawi, dipandang sebagai tokoh yang digunakan Allah Israel untuk mendidik dan membetulkan Abraham maupun kita di masa kini. Sekalipun tindakan Abraham salah dan membahayakan janji Allah, namun Allah sendiri bertindak untuk membebaskan Abraham dan Sarai dari Firaun. Firaun dan seisi istananya ditimpa oleh tulah besar. Ia telah berbuat salah dengan mengambil Sarai ke istananya, oleh karena Sarai telah kawin dengan Abraham. Umat Allah yang diberkati Tuhan, berhikmat ilahi dimiliki karena pemberian Tuhan. Alkitab berkata dalam Amsal 2 ayat yang ke-6, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Hal yang serupa juga dijelaskan dalam Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Kita hanya bisa berhikmat ilahi karena Tuhan yang memberikan. Dengan takut kepada Allah, maka hikmat tersebut semakin bertambah. Keunggulan teladan keluarga Abraham
yang diperlihatkan dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan pasal 13 ayat 1 ditunjukkan dengan pertama berantusias ilahi, kedua berfokus ilahi, ketiga berhikmat ilahi. Kita pun sebagai orang percaya di masa kini bisa menunjukkan keluarga yang menjadi teladan, suatu keluarga yang unggul bila kita semangat, antusias untuk memperhatikan hal-hal positif, berfokus pada kehendak Allah dan menjalani kehidupan keluarga dengan hikmat Tuhan. Maka kebahagiaan, keharmonisan, dan kerukunan dalam keluarga akan kita rasakan, dan kita akan menjadi kesaksian yang baik bagi orang lain. Haleluya! Tuhan memberkati. Amin.